Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 3 yang beranggotakan Ifdan Akida nomor absen 11, Imam Megawati nomor absen 12, Linda Maulidia nomor absen 15, Mutar Arifin nomor absen 20, Sari Ayustina nomor absen 26, dan saya sendiri Sela Sestaviana nomor absen 27. Sebelum menginjak ke materi, kalian diwajibkan untuk membaca dan memahami peraturan yang telah kami buat. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang model antrean. Perkenalkan, nama saya Sela Sestaviana, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik antrean. Sebelum kalian mengetahui lebih dalam tentang teori antrean, kalian juga harus mengetahui tentang apa sih itu teori antrean. Bagi kalian yang tahu, segera tulis di kolom komentar ya guys, karena satu orang yang kami pilih dengan jawaban yang benar dan cepat, kalian bebas boleh tidak mengikuti game. Karakteristik antrean. Pada bagian ini, terdapat 3 komponen dalam sebuah sistem antrean, yaitu yang pertama, kedatangan atau masukan sistem. Kedatangan memiliki karakteristik seperti ukuran populasi, perilaku, dan sebuah distribusi statistik atau karakteristik kedatangan. Yang kedua, disiplin antrean atau antrean itu sendiri. Karakteristik antrean mencakup apakah panjangnya antrean terbatas atau tidak, dan disiplin orang-orangnya atau barang-barang yang ada di dalamnya, atau disebut karakteristik antrean. Lalu yang ketiga, fasilitas layanan. Karakteristiknya meliputi desain dan distribusi statistik waktu pelayanan, atau yang disebut karakteristik kedatangan. Ini adalah contoh situasi umum ketiga karakter tersebut. Kalau misalnya ini kurang jelas, kalian bisa lihat di e-book manajemen kuantitatif di tabel D1 ya. Di sini yang pertama itu situasi supermarket. Lalu pengantrinya itu orang yang berbelanja dan proses pelayanannya itu membayar belanjaan di kasir. Yang kedua, pintu tol. Pengantrinya itu mobil, lalu proses pelayanannya itu mengumpulkan uang di pintu tol. Yang ketiga, ruang praktik dokter. Pengantrinya itu pasien, lalu pemeliharaan baik yang dilakukan oleh dokter dan perawat itu sebagai proses pelayanan. Dan yang keempat, sistem komputer. Pengantrinya itu program yang akan dijalankan. Lalu proses pelayanannya itu pekerja pemeriksaan komputer. Dan yang kelima, perusahaan telepon. Pengantrinya itu penelepon. Lalu proses pelayanannya itu alat pemindah untuk meneruskan panggilan. Yang keenam, bank. Pengantrinya itu pelanggan. Lalu proses pelayanannya itu transaksi yang ditangani oleh kasir. Dan yang ketujuh, pemeliharaan mesin.
lalu pengantrinya itu mesinnya rusak, dan proses pelayanannya itu karyawan bengkel memperbaiki mesin. Dan yang terakhir, yang kedelapan, pelabuhan, pengantrinya itu kapal dan tongkang, lalu proses pelayanannya itu para pekerja memuat dan membongkar barang. Nah, di poin yang pertama itu karakteristik kedatangan, yaitu sumber input yang menghadirkan kedatangan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan memiliki 3 karakteristik utama. Di antaranya, yang pertama itu ukuran populasi atau sumber kedatangan. Ukuran populasi dibagi menjadi tidak terbatas dan terbatas. Jika jumlah kedatangan pengunjung atau kedatangan pada waktu tertentu hanyalah sebagai kecil dari semua kedatangan yang potensial, maka populasi kedatangan dianggap sebagai populasi yang tidak terbatas. Dan yang kedua itu pola kedatangan pada sistem. Pelanggan tiba di sebuah fasilitas pelayanan baik karena memiliki jadwal tertentu atau yang datang secara acak. Biasanya jumlah kedatangan setiap satuan waktu itu dapat diperkirakan dengan sebuah probabilitas atau kemungkinan. Distribusi yang dikenal dengan distribusi Poisson atau Poisson distribution untuk setiap waktu kedatangan. Seperti contohnya 2 pelanggan per jam atau 4 truk per menit. Dan sebuah distribusi Poisson itu berlainan dapat ditetapkan menggunakan rumus E pangkat dikurangi lambda dikalikan dengan lambda pangkat X. Ini adalah gambaran D2-nya ya. Di sini menggambarkan distribusi Poisson untuk lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan 4. Hal ini berarti bahwa jika rata-rata tingkat kedatangan adalah lambda sama dengan 2 pelanggan per jam, maka probabilitasnya 0 pelanggan yang tiba kapanpun secara acak sekitar 13%, dan probabilitas 1 pelanggan sekitar 27%, 2 pelanggan sekitar 27%, 3 pelanggan sekitar 18%, 4 pelanggan sekitar 9%, dan seterusnya. Kemungkinan 9 pelanggan atau lebih yang datang hampir mendekati 0. Kedatangan tentu saja tidak selalu berdistribusi Poisson atau mereka bisa saja mengikuti beberapa distribusi lain. Oleh karena itu, pola yang ada harus diuji untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mendekati distribusi Poisson sebelum distribusi itu diterapkan. Dan ini adalah gambaran distribusi Poisson pada waktu kedatangan. Yang ketiga, perilaku kedatangan. Hampir semua model antrian menggunakan asumsi bahwa pelanggan yang datang adalah pelanggan yang sabar. Pelanggan yang sabar adalah orang yang mesin atau maupun mau menunggu dalam antrian sampai mereka dilayani dan tidak berpindah antrian. Karakteristik antrian. Barisan antrian itu sendiri merupakan komponen kedua dari sebuah sistem antrian. Panjangnya sebuah antrian bisa tidak terbatas ataupun terbatas. Sebuah antrian disebut terbatas jika antrian tersebut terdapat atau baik karena peraturan maupun keterbatasan fisik meningkat menjadi tak terbatas. Sebuah antrean disebut tidak terbatas jika ukurannya tidak dibatasi. Karakteristik antrean yang kedua berkaitan dengan aturan antrean. Aturan antrean ini mengacu pada pelanggan yang akan menerima pelayanan dalam barisannya. Sebagai besar, sistem menggunakan aturan disiplin antrean yang dikenal dengan
aturan first in first out atau FIFO. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhtar Arifin. Mungkin teman-teman semua sudah kenal saya ya. Dan mungkin beberapa dari teman-teman sudah mulai kangen atau gitu sama saya. Tapi gak apa-apa, itu wajar. Maka dari itu tak kasih fotoku yang paling ganteng lah, insya Allah. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik pelayanan, di mana komponen ketiga dari setiap sistem antrean adalah karakteristik pelayanan. Ada dua hal penting dalam karakteristik pelayanan, yaitu desain sistem pelayanan dan distribusi waktu pelayanan. Kemudian kita masuk ke desain dasar sistem antrean. Sistem pelayanan umum digolongkan menurut jumlah saluran yang ada. Contohnya, jumlah penyediaan dan jumlah tahapan. Contoh jumlah pengertian layanan yang harus dibuat terdapat 4 sistem, yaitu sistem antrean jalur tunggal, sistem antrean jalur majemuk, sistem satu tahap, dan juga sistem tahapan majemuk. Baik, kita masuk ke sistem antrean jalur tunggal, di mana sistem antrean jalur tunggal atau single channel queuing system dengan satu kasir biasanya merupakan pos yang dilewati kendaraan drive-in bank dengan hanya satu kasir yang dibuka. Ini contohnya ya, yaitu kantor dokter gigi keluarga. Mulanya kita datang, kemudian kita antri, lanjut kita masuk ke tahap service facility, kemudian keberangkatan setelah pelayanan. Mohon maaf. Ya, itu jadi contoh dari sistem antrean jalur tunggal. Baik, untuk selanjutnya yaitu sistem antrean jalur majemuk. Di mana sistem antrean jalur majemuk atau multiple channel queuing system ini jika bank memiliki beberapa kasir yang sedang bertugas dengan setiap pelanggan menunggu dalam satu jalur antrean umum dengan kasir pertama yang dapat melayani. Contohnya itu di 2 jalur pemesanan lewat mobil di McDonald ya. Lalu kita datang, kita antri, kita masuk ke fasilitas pelayanan tahap 1, kemudian kita antri lagi, kemudian kita masuk ke fasilitas pelayanan tahap 2, langsung ke keberangkatan setelah pelayanan. Itu contoh dari sistem antrean jalur majemuk. Lalu kita masuk ke sistem satu tahap, di mana sistem satu tahap ini disebut single phase system. Pelanggan hanya menerima pelayanan dari satu stasiun, kemudian meninggalkan sistem. Orang ini di sebuah rumah makan siap saji yang mengambil pesanan dan membawa makanan juga merupakan sistem satu tahap. Contohnya yaitu layanan di hampir semua bank dan kantor pos. Contoh yang pertama, kita datang, kita antri, kemudian kita masuk ke fasilitas pelayanan jalur 1, 2, 3, lalu kemudian kita keberangkatan setelah pelayanan. Jadi terserah mau masuk kemana gitu. Oke, lanjut. Masuk ke sistem tahapan majemuk, di mana sistem tahapan majemuk atau multi-phase system jika sebuah restoran meminta pelanggannya untuk melayani pesanan Anda di satu stasiun, kemudian membayarnya di stasiun kedua dan mengambil makanan di stasiun ketiga. Ini contohnya ya, beberapa tempat pendaftaran kuliah. Datang, antri, kemudian masuk ke fasilitas tahap 1 jalur 1, tahap 1 jalur 2, kemudian kita masuk lagi ke tahap 2 jalur 1, tahap 2 jalur 2, dan masuk ke keberangkatan setelah pelayanan. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan memberikan pertanyaan untuk melengkapi game, dan tolong dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Baik, pertanyaannya yaitu organ tubuh manakah yang paling berat yang dimiliki oleh manusia? Pertanyaan sangat mudah kan? Pasti teman-teman bisa jawab dong. Oke, selanjutnya yaitu distribusi waktu pelayanan. Distribusi waktu pelayanan, pola pelayanan serupa dengan pola kedatangan di mana pola ini konstan ataupun acak. Jika waktu layanannya konstan, maka waktu yang diperlukan untuk melayani setiap pelanggan adalah sama. Contoh kasus ini adalah dalam operasi pelayanan yang menggunakan mesin, seperti pencucian mobil otomatis, waktu layanan biasanya terdistribusi secara acak. Dalam banyak kasus dapat diasumsikan bahwa waktu layanan acak dapat dijelaskan dengan distribusi probabilitas eksponensial negatif atau negatif exponential probability distribution. Kemudian yaitu dua contoh distribusi eksponensial negatif waktu layanan. Ini
gambarnya teman-teman bisa lihat dulu gambarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa jika waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial negatif, maka probabilitas waktu pelayanannya panjang terbilang kecil. Sebagai contoh, jika rata-rata waktu pelayanan adalah 20 menit atau 3 pelanggan per jam, maka sangat jarang terjadi seseorang pelanggan berada lebih dari 1,5 jam dalam fasilitas pelayanannya. Jika rata-rata waktu pelayanan adalah 1 jam, maka probabilitas pelanggan akan menghabiskan waktu lebih kecil dari 3 jam adalah kecil. Oke, selanjutnya yaitu menghitung kinerja antrean. Model antrean membantu para manajer membuat keputusan untuk menyeimbangkan biaya pelayanan dengan menggunakan biaya antrean. Dengan menganalisis antrean, kita dapat memperoleh banyak perhitungan kinerja sebuah sistem antrean berikut, yaitu waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrean, 2 rata-rata panjang antrean, 3 waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem, 4 jumlah pelanggan rata-rata sistem, 5 kemungkinan fasilitas layanan akan kosong, 6 faktor penggunaan sistem, 7 kemungkinan beberapa pelanggan di dalam sistem. Selanjutnya yaitu biaya antrean. Satu cara menilai sebuah fasilitas pelayanan adalah melihat biaya total yang dibayarkan. Total biaya merupakan penjumlahan biaya pelayanan ditambah dengan biaya menunggu yang diperkirakan. Dan selanjutnya yaitu contoh probabilitas waktu pelayanan. Ini contoh teman gambarnya yaitu biaya pelayanan meningkatkan bersamaan dengan upaya perusahaan untuk meningkatkan kecepatan pelayanannya. Saat kecepatan pelayanannya meningkat menjadi lebih cepat, biaya yang dikeluarkan untuk menunggu antrean akan berkurang. Biaya menunggu dapat mencerminkan produktivitas para pekerja yang hilang ketika mesin atau perkakas yang menggunakan perbaikan, atau bisa juga merupakan perkiraan biaya pelanggan yang hilang karena pelayanan yang buruk dan antrean yang panjang. Pada beberapa sistem layanan, sebagai contohnya layanan mobil ambulans dalam keadaan darurat, biaya untuk menunggu antrean panjang cenderung tinggi. Selanjutnya yaitu keragaman model antrean. Beragam model antrean dapat diterapkan dalam bidang manajemen operasi. 4 model yang paling sering digunakan akan diperkenalkan berikut ini. Hal ini ditunjukkan pada tabel D2 adalah contoh setiap model di bagian berikut. Berikut model tabel D2, teman-teman. Baik, terima kasih. Lanjut. 4 model antrean pada tabel D2, tabel yang ini, memiliki 3 karakteristik umum. Keempat model ini menggunakan asumsi. Yang pertama, kedatangannya berdistribusi Poisson. Yang kedua, penggunaan aturan FIFO ketika pelayanan satu tahap. Selain itu, keempat model ini juga menjelaskan sistem pelayanan yang beroperasi dalam kondisi stabil dan berkelanjutan. Hal ini berarti tingkat kedatangan dan pelayanan tetap stabil selama analisis. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sari. Saya harap teman-teman di sana bisa jaga kesehatan, tetap di rumah aja, semuanya akan berlalu, dan pasti kita akan segera bertemu kembali. Oke, dadah. Di sini saya Sari Ayustina absen 26 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi model A atau biasa disebut dengan MM1. Model antrian jalur tunggal dengan kedatangan berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan eksponensial. Rumus antrean model A dengan keterangan gamma adalah rata-rata jumlah kedatangan setiap periode waktu. Mu adalah rata-rata jumlah orang atau benda yang dilayani setiap periode waktu. LS adalah rata-rata jumlah unit pelanggan di dalam sistem yang menunggu dan dilayani, dengan rumus gamma dibagi dengan mu dikurangi gamma. WS adalah rata-rata waktu yang dihabiskan setiap unit di dalam sistem, waktu menunggu ditambah waktu layanan, dengan rumus 1 dibagi dengan mu dikurangi gamma. LQ adalah rata-rata jumlah unit yang menunggu di antrean, dengan rumus gamma kuadrat dibagi dengan mu dikalikan mu dikurangi gamma. WQ adalah rata-rata waktu yang dihabiskan unit untuk menunggu di antrean, dengan rumus
gamma dibagi dengan mu dikalikan mu dikurangi gamma, atau sama dengan LQ dibagi dengan gamma. P adalah faktor kegunaan sistem, atau dengan rumus gamma dibagi dengan mu. P0 adalah kemungkinan jika tidak ada unit dalam sistem, yakni unit tidak bekerja, unit layanan tidak bekerja, atau dengan rumus 1 min gamma dibagi dengan mu. P n lebih besar dari K adalah kemungkinan unit dari K buah dalam sistem, dengan n adalah jumlah unit pada sistem, dengan rumus gamma dibagi dengan mu pangkat K plus 1. Berikut contoh soalnya. Tom Jones, seorang montir di Golden Muffler Shop, dapat memasang knalpot baru rata-rata sebanyak 3 buah per jam, atau 1 knalpot setiap 20 menit. Berdasarkan distribusi eksponensial negatif, pelanggan yang menginginkan pelayanan ini tiba di bengkel dengan rata-rata 2 orang per jam, dengan mengikuti distribusi Poisson. Mereka dilayani dengan aturan first in, first out, dan berasal dari populasi yang sangat besar atau hampir tak terbatas. Dari uraian ini, karakteristik operasi dari sistem antrean Golden Muffler didapatkan dengan berikut gamma yang kita dapatkan, yaitu 2 mobil tiba per jam, mu-nya 3 mobil yang dilayani per jam. Lalu kita masukkan ke dalam rumus LS sama dengan gamma dibagi dengan mu dikurangi gamma, sama dengan 2 dibagi 3 min 2, sama dengan 2 per 1. Yang berarti 2 mobil rata-rata dalam sistem. Lalu dimasukkan dalam rumus WS, sama dengan 1 dibagi mu dikurangi gamma, sama dengan 1 dibagi dengan 3 dikurangi 2. Atau 1 per 1 yaitu 1. Yang artinya 1 jam rata-rata waktu menunggu dalam sistem. LQ sama dengan gamma kuadrat dibagi dengan mu dikalikan mu dikurangi gamma, sama dengan 2 kuadrat dibagi 3 dikalikan 3 min 2, sama dengan 4 dibagi 3 dikalikan 1, sama dengan 4 dibagi 3, atau menghasilkan 1,33 mobil yang menunggu di antrean. WQ sama dengan gamma dibagi dengan mu dikalikan mu dikurangi gamma, sama dengan 2 dibagi 3 dikalikan 3 min 2, sama dengan 2 per 3 jam. Yang berarti 40 menit rata-rata waktu menunggu setiap mobil. P sama dengan gamma dibagi dengan mu, sama dengan 2 per 3. Yang menghasilkan 66,6% waktu sibuk montir. P0 sama dengan 1 min gamma dibagi dengan mu, sama dengan 1 min 2 per 3, sama dengan 0,33 probabilitas terdapat 0 mobil dalam sistem. Berikut ini di bawah adalah contoh dari tabel probabilitas lebih dari K mobil dalam sistem. Dengan K0, maka Pn lebih besar dari K sama dengan 2 per 3 pangkat K plus 1, yang menghasilkan 0,667. Bahwa angka ini sama dengan 1 min P0 sama dengan 1 dikurangi 0,33 sama dengan 0,667. Berikutnya K1 menghasilkan 0,444. K2 menghasilkan 0,296. K3 menghasilkan 0,198, yang berarti terdapat peluang lebih dari 3 mobil dalam sistem sebesar 19,8%. Begitu pula
dengan K4, 5, 6, dan 7 seterusnya. Analisis ekonomi dari contoh soal. Pemilik Golden Mavor Shop tertarik dengan faktor biaya dan parameter antrean yang dihitung pada contoh soal. Ia memperkirakan biaya waktu menunggu pelanggan yang terkait ketidakpuasan pelanggan dan hilangnya minat mereka adalah sebesar $10 per jam yang dihabiskan untuk menunggu dalam antrean. John, sang montir, dibayar $7 per jam. Dari analisis yang telah kita lakukan, pendekatan yang dapat kita ambil yang pertama-tama dapat kita lakukan yaitu hitunglah rata-rata pelanggan setiap hari, kemudian gajian harian Jones, dan yang terakhir total biaya yang diperkirakan. Penyelesaian dari soal tadi yaitu solusinya karena rata-rata mobil memiliki waktu menunggu selama 2/3 jam atau WG dan terdapat sekitar 16 mobil yang dilayani per hari atau 2 kedatangan per jam dikalikan dengan waktu kerja 8 jam per hari. Total jumlah waktu yang dihabiskan oleh pelanggan untuk menunggu pemasangan knalpot setiap hari adalah 2/3 dikalikan dengan 16 sama dengan 32 dibagi dengan 3 menghasilkan 10 2/3 jam. Jadi pada kasus ini biaya waktu menunggu pelanggan sebesar $10 dikalikan dengan 10 2/3 menghasilkan $106,67 per hari. Satu-satunya biaya lain yang dapat ditemukan oleh pemilik Golden dalam situasi antrean ini adalah gaji Jones, si montir yang mendapatkan $7 per jam atau $56 per hari. Jadi, total biaya yang diperkirakan sebesar $106,67 ditambahkan dengan $56 menghasilkan $162,67 per hari. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Revolution Performance Remix. Aku suka body goyang mama muda, mama muda. Nungguin ya. Lean with it, dive with it, hit the focus, stop with it. No need to you stop, then you hit the molly bar with it. Lean with it, dive with it, hit the. Hingga aku terjatuh, tersiksa batinku. Sudah tak sempurna, besar berhadapanku. Lalu kau ini terbang jauh.
Biarlah semua berlalu, pergi dan takkan kembali. Kini aku relakan. Oke, kita melanjutkan materi berikutnya yang akan saya sampaikan. Kenalkan, nama saya Ibdan Akida, absen 11. Di sini saya menampilkan foto saya yang terbilang imut banget ya. Yang saya harap bisa membuat kalian untuk fokus materi berikutnya yang akan saya sampaikan. Ya, selanjutnya model B, materi model B atau MMS, model antrean jalur majemuk. Model antrean jalur majemuk adalah sistem antrean dengan 2 jalur atau lebih yang tersedia untuk menangani pelanggan yang datang. Asumsinya adalah pelanggan yang menunggu layanan akan membentuk satu jalur dan akan dilayani pertama kali oleh stasiun layanan yang tersedia. Bentuk antrean jalur majemuk dan satu tahap masih banyak ditemukan di sebagian besar bank saat ini. Sebuah jalur umum dibuat dan pelanggan yang berada di barisan terdepan akan dilayani pertama kali oleh kasir yang ada. Sistem jalur majemuk yaitu ditunjukkan pada contoh soal yang akan kita bahas nanti. Memisalkan pola kedatangan mengikuti distribusi probabilitas Poisson dan mampu pelayanannya mengikuti distribusi eksponensial negatif. Pelayanan dilakukan dengan cara first come, first serve, dan semua stasiun layanan diasumsikan memiliki kecepatan pelayanan yang sama. Selanjutnya berikut rumus antrean model B. Sebelum itu saya jelaskan keterangannya, ya. M sama dengan jumlah jalur yang dibuka, dan simbol yang seperti Y terbalik ini bacanya lambda, itu adalah rata-rata tingkat kedatangan, dan simbol yang seperti U ini bacanya mu sama dengan rata-rata kecepatan pelayanan di masing-masing jalur. Oke, kita masuk ke rumusnya. Yang pertama adalah probabilitas tidak adanya orang atau unit dalam sistem. Berikut adalah rumusnya. Dan nomor 2 adalah rata-rata jumlah orang atau unit pada sistem. Oke, ini rumusnya. Dan yang ketiga adalah rata-rata waktu yang dihabiskan sebuah unit di antrean dan kemudian dilayani atau di dalam sistem. Ini berikut rumusnya, WS. Dan yang keempat, rata-rata jumlah orang atau unit di antrean menunggu layanan, atau LQ. Dan yang kelima adalah rata-rata waktu yang dihabiskan orang atau unit di antrean untuk dilayani. Jadi rumus ini nanti kita pakai pada saat kita mengerjakan soal, karena dari 1, 2, 3, 4, 5 ini saling berhubungan. Oke. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan materi yang akan saya bahas, saya akan memberi sedikit pertanyaan. Oke, saya ingin tahu kegiatan apa yang biasa atau sering teman-teman lakukan saat di rumah, terutama pada kondisi saat ini, yang kita harus mewajibkan program social distancing yang dijalankan pemerintah. Oke, nanti bisa dijawab di live chat atau di kolom komentar. Oke. Selanjutnya saya akan melanjutkan materinya. Saya akan memberikan contoh soal antrian jalur majemuk. Bengkel Golden Muffler memutuskan untuk membuka bengkel kedua dan memperkerjakan montir kedua untuk memasang knalpot. Pelanggan yang datang dengan tingkat kedatangan sekitar lambda sama dengan 2 orang per jam,
akan menunggu di jalur tunggal hingga salah satu dari kedua montir selesai. Setiap montir memasang knalpot sekitar μ sama dengan 3 per jam. Hitunglah beberapa nilai persamaan M sama dengan 2 sistem antrean dengan menggunakan persamaan antrean jalur majemuk. Oke, kita dapat informasi lambdanya sama dengan 2 orang per jam dan μ-nya sebesar 3 per jam, M-nya sama dengan 2. Oke. Penyelesaiannya. Yang pertama, probabilitas tidak adanya orang atau unit dalam sistem. Oke, yang kita ketahui lambdanya sama dengan 2, μ-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus tersebut. Rumus ini terus dimasukkan lambdanya 2, μ-nya 3, n-nya tidak diketahui, jadi dibiarkan saja, plus 1 per 2. Ini 2 M tanda seru, ini namanya M faktorial. Di sini jika 1 per 2 faktorial, penyelesaiannya adalah 2 dikali 1 begitu. Kalau 5 faktorial, jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 begitu. Contoh lainnya jika 7 faktorial gitu ya, 7 faktorial berarti ya gitu, 7 dikali 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1 begitu penjelasannya. 2 per 3 dimasukin semuanya, hasilnya ini, dan hasil akhirnya setengah. Jadi dari probabilitas tidak adanya orang atau unit dalam sistem tersebut menghasilkan 0,5 probabilitas terdapat 0 mobil dalam sistem. Contohnya, kita mencari rata-rata jumlah orang per unit pada sistem LS. Ini berupa rumus-rumusnya. Misalnya kita masukkan juga lambdanya yang sama dengan 2, μ-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 2, dipangkatkan 2 itu dikali 1 per 2. Kalau 1 per 2 itu dari P0 yang kita hasilkan sebelumnya, setengah, plus 2 per 3. Dimasukkan semua. Hasilnya 3 per 4. Jadi dari rata-rata jumlah orang per unit pada sistem tersebut menghasilkan 0,75 jumlah mobil rata-rata dalam sistem. Soalnya yang ketiga, kita mencari rata-rata waktu yang dihabiskan sebuah unit di antrean dan kemudian dilayani. WS, LS per lambda. LS yang kita hasilkan tadi yaitu sebesar 3 per 4 per 2 sama dengan 3 per 8 jam, yaitu 22,5 menit rata-rata waktu yang dihabiskan oleh sebuah mobil dalam sistem. Kemudian menghitung rata-rata jumlah orang atau unit di antrean yang menunggu layanan. Itu LQ sama dengan LS min lambda per mu, dimasukkan. LS-nya yang kita hasilkan tadi 3 per 4 min 2 per 3 sama dengan 9. Ya, ini hasil akhirnya 1 per 12 yang kita bulatkan menjadi 0,083 rata-rata waktu yang dihabiskan oleh sebuah mobil dalam antrean. Dan yang berikutnya nomor 5, rata-rata waktu yang dihabiskan orang atau unit di antrean untuk dilayani, yaitu WQ. Dimasukkan saja LQ yang kita dapat di atasnya 0,83 dimasukkan per 2, itu lambdanya menghasilkan 0,415 jam dikalikan menit, yaitu 2,5 menit rata-rata waktu yang dihabiskan oleh sebuah mobil dalam antrean. Oke. Mungkin kalau belum jelas bisa ditanyakan di grup WA. Kemudian berikut adalah gambar sistem jalur antrean yang mohon maaf, berikut ini adalah contoh gambar sistem antrean majemuk. Itu jalur antrean yang panjang seperti di Los Angeles International atau LAX gitu ya, merupakan penandanan umum di banyak bandara. Ini adalah sebuah model antrean di jalur majemuk di mana para calon penumpang menunggu di satu baris antrean dengan satu atau beberapa pegawai berdasarkan tingkat kedatangan yang berbeda tiap jamnya.
petugas penerbangan menambah atau mengurangi penyedia layanan di setiap loketnya. Oke. Itu penjelasan saya tentang antrean majemuk. Kemudian materi berikutnya akan disampaikan oleh saudari Ima Megawati. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi model C. Perkenalkan, nama saya Ima Megawati Panaripsa, nomor absen 12. Nah, saya di sini akan menjelaskan model C, yaitu model waktu pelayanan konstan. Beberapa sistem pelayanan memiliki waktu pelayanan yang tetap, bukan berdistribusi eksponensial seperti biasanya. Pada saat pelanggan sedang diproses menurut suatu siklus yang tetap, contohnya yaitu cuci mobil otomatis atau pada wahana di taman hiburan. Nah, waktu pelayanannya ini pada umumnya konstan, teman-teman. Dikarenakan tingkat konstan ini sifatnya pasti ya, teman-teman ya. Jadi, nilai-nilai dari panjang antrian rata-rata atau LQ, rata-rata waktu menunggu di antrian atau WQ, lalu rata-rata jumlah pengunjung dalam sistem atau LS, dan yang terakhir, rata-rata waktu dalam sistem atau WS ini selalu lebih kecil ya teman-teman daripada nilai-nilai yang terdapat pada model A yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, yang kecepatan pelayanannya itu lebih bervariasi teman-teman. Next, di sini terdapat rumus antrian model C. Nah, ini udah ada 4 rumus ya teman-teman ya. Yuk kita bahas dari rumus yang pertama, yaitu kalau misalkan teman-teman ingin mencari nilai dari panjang antrian rata-rata atau LQ, teman-teman bisa menggunakan rumusnya, yaitu LQ sama dengan 2 dikali buka kurung mu dikalikan mu dikurangi dengan lambda tutup kurung. Lalu yang kedua, jikalau teman-teman ingin mencari nilai dari rata-rata waktu menunggu di antrian atau WQ, teman-teman bisa menggunakan rumusnya, yaitu WQ sama dengan lambda dibagi 2 dikali mu dikali buka kurung mu dikurangi dengan lambda tutup kurung. Lalu yang ketiga, jikalau teman-teman ingin mencari nilai dari rata-rata jumlah pengunjung dalam sistem atau LS, teman-teman bisa menggunakan rumusnya, yaitu LS sama dengan panjang antrian rata-rata atau LQ ditambahkan dengan lambda dikali mu. Dan yang terakhir, jikalau teman-teman ingin mencari nilai dari rata-rata waktu dalam sistem atau WS, teman-teman bisa menggunakan rumusnya, yaitu WS sama dengan rata-rata waktu menunggu di antrian atau WQ ditambahkan dengan mu pangkat 1. Nah, di sini sudah terdapat contoh soal dari model layanan konstan ya teman-teman ya. Saya di sini akan membacakan contoh soalnya, dan saya harap teman-teman sekalian bisa menyimak, bisa memahami, dan bisa mengerjakan dari contoh soal ini ya teman-teman ya. Inman Resourcing Inc. mengumpulkan kaleng aluminium dan botol bekas di restoran Louisiana. Pada saat ini, pengemudi truk menunggu kurang lebih selama 15 menit sebelum mengosongkan isi truk mereka untuk didaur ulang. Biaya pengemudi dan truk untuk menunggu dalam antrian sebesar $60 per jam. Sebuah mesin daur ulang kaleng otomatis baru dapat digunakan untuk memproses muatan truk dengan tingkat tetap, yaitu sebesar 12 truk per jam, yang dimana artinya 5 menit untuk setiap truk. Truk yang datang
rata-rata berdistribusi Poisson 8 kedatangan per jam. Jika mesin baru ini digunakan, maka biaya akan berkurang sebesar $3 untuk setiap truk yang kosong. Nah, di sini terdapat pendekatan, yaitu CEO Tony Inman memperkerjakan mahasiswa magang untuk menghitung analisisnya dan memeriksa biaya versus keuntungan dari pembelian. Mahasiswa ini menggunakan persamaan WQ atau rata-rata waktu menunggu di antrian yang sudah terdapat pada rumus model C yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Lalu di sini terdapat penyelesaian dari contoh soal. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya mengharapkan teman-teman sudah mengerjakan contoh soal tersebut. Dan di sini saya akan membahas dari contoh soal tersebut ya teman-teman. Saya harap teman-teman memperhatikan penjelasan saya. Di sini terdapat solusi, yaitu biaya menunggu sekarang per perjalanan sama dengan 1/4 jam. Nah, 1/4 jam ini teman-teman kita dapatkan dari waktu pengemudi truk menunggu kurang lebih selama 15 menit. Lalu dikalikan dengan $60 per jam. $60 per jam ini kita dapatkan dari soalnya, yaitu biaya pengemudi dan truk untuk menunggu dalam antrian sebesar $60 per jam. Jadi 1/4 dikali $60 maka mendapatkan hasilnya sebesar $15 per perjalanan. Lalu sebelum kita mencari rata-rata waktu tunggu di antrian, kita bisa mencari terlebih dahulu sistem yang baru, yaitu lambda dan mu-nya berapa. Nah, di sini saya sudah mendapatkan lambdanya itu sebesar 8 truk per jam, yaitu didapatkan dari truk yang datang rata-rata berdistribusi Poisson 8 kedatangan per jam. Lalu, sedangkan mu-nya kita dapatkan dari sebuah mesin daur ulang kaleng otomatis baru dapat digunakan untuk memproses muatan truk dengan tingkat tetap, yaitu 12 truk per jam. Maka, jika kita sudah mendapatkan lambda dan mu-nya, kita bisa menghitung rata-rata waktu tunggu di antrian atau WQ. Nah, kita menggunakan rumus WQ yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, yaitu WQ sama dengan lambda dibagi 2 dikali mu, buka kurung, mu dikurangi lambda, tutup kurung, yaitu 8 per 2 dikali 12, lalu buka kurung, 12 dikurangi 8, tutup kurung. Kita mendapatkan hasilnya sebesar 1/12 jam. Lalu selanjutnya, kita menghitung biaya menunggu per perjalanan dengan mesin baru, yaitu 1/12 jam. 1/12 jam ini kita dapatkan dari rata-rata waktu tunggu di antrian atau WQ. Lalu dikalikan dengan $60. $60 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu didapatkan dari biaya pengemudi dan truk untuk menunggu waktu dalam antrian. Nah, 1/12 jam dikalikan dengan $60, maka kita memperoleh hasilnya sebesar $5 per perjalanan. Setelah itu, kita menghitung penghematan karena mesin baru. Cara kita menghitung penghematan karena mesin baru, yaitu sistem yang sekarang dikurangi dengan sistem yang baru, yaitu $15. $15 ini sistem yang sekarang, dan dikurangi dengan $5. $5 ini yaitu sistem yang baru. Maka kita akan memperoleh sebesar $10 per perjalanan. Setelah kita menghitung penghematan karena mesin baru, selanjutnya kita menghitung pengurangan biaya bahan baru. Nah,
kita mendapatkan pengurangan biaya bahan baru sebesar $3 per perjalanan. $3 per perjalanan ini terdapat dari soal, yaitu jika mesin baru ini digunakan, maka biayanya akan berkurang sebesar $3 untuk setiap truk yang kosong. Jadi, pengurangan biaya bahan baru sama dengan $3 per perjalanan. Setelah itu, kita menghitung penghematan bersih. Kita menghitung penghematan bersih ini yaitu $10 dari penghematan karena mesin baru dikurangi dengan $3 dari pengurangan biaya bahan baru, maka akan menghasilkan $7 per perjalanan. Jadi, sekian penjelasan materi model C dari saya. Selanjutnya materi model D akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada model D dengan model populasi terbatas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Linda Maulidia, nomor absen 15. Di sini, saya akan menjelaskan tentang model populasi yang terbatas, yaitu ketika terdapat sebuah populasi pelanggan potensial yang terbatas dalam sebuah fasilitas pelayanan, kita perlu menggunakan model antrean yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin memperbaiki peralatan sebuah pabrik yang memiliki 5 mesin, memelihara sebuah armada yang terdiri atas 10 buah pesawat terbang, atau memiliki sebuah kamar rumah sakit yang memiliki 20 tempat tidur. Model populasi terbatas dapat digunakan untuk menghitung jumlah orang yang melakukan reparasi atau pelayanan. Model ini berbeda dengan ketiga model antrean sebelumnya karena terdapat hubungan saling ketergantungan antara panjang antrean dengan tingkat kedatangan. Situasi ekstrim tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Jika sebuah pabrik memiliki 5 mesin yang semuanya rusak dan sedang menunggu perbaikan, maka tingkat kedatangan akan jatuh menjadi 0. Jadi, secara umum, jika jalur antrean menjadi lebih panjang pada model populasi terbatas, maka tingkat kedatangan pelanggan atau mesin akan menurun. Selanjutnya yaitu ada rumus antrean dan notasi model dari rumus populasi terbatas. Yang pertama ada faktor layanan, yaitu X sama dengan T dibagi T plus U. Yang kedua ada rata-rata pelanggan menunggu dengan L sama dengan N dikali 1 min F. Lalu ada rata-rata waktu menunggu dengan W sama dengan L dikali T plus U dibagi N min L sama dengan T dikali 1 min F dibagi XF. Selanjutnya ada rata-rata jumlah pelanggan bergerak dengan J sama dengan NF dikali 1 min X. Selanjutnya ada rata-rata pelanggan yang dilayani dengan H sama dengan FNX. Dan yang terakhir ada jumlah populasi dengan N sama dengan J ditambah L ditambah H. Untuk notasinya sendiri dapat dilihat pada halaman MK 127. Selanjutnya ada contoh soal yang ada pada halaman MK 128. Di sini ada data masa lalu yang menunjukkan bahwa masing-masing dari 5 mesin cetak komputer laser di Departemen Energi Amerika Serikat di Washington DC memerlukan perbaikan setelah digunakan sekitar 20 jam. Kerusakan mesin cetak ditentukan mengikuti distribusi Poisson. Seorang teknisi yang bertugas dapat memperbaiki sebuah mesin cetak rata-rata selama 2 jam dengan mengikuti distribusi eksponensial. Biaya kerusakan mesin adalah $120 per jam. Teknisi dibayar sebesar $25 per jam. Lalu, apakah Departemen Energi Amerika Serikat perlu mengerjakan teknisi kedua? Di sini terdapat pendekatan dengan mengasumsikan bahwa teknisi kedua dapat memperbaiki sebuah mesin cetak
dengan rata-rata waktu 2 jam. Tabel D8 dapat digunakan, yaitu terdapat N sama dengan 5 mesin dalam populasi terbatas ini untuk membandingkan biaya mempekerjakan 1 teknisi dengan 2 teknisi. Lalu untuk solusinya, yaitu yang pertama, perhatikan bahwa T sama dengan 2 jam dan U sama dengan 20 jam. Kemudian X sama dengan T dibagi T plus U sama dengan 2 dibagi 2 plus 20 sama dengan 2/20 sama dengan 0,091. Di sini mendekati 0,090 digunakan untuk menentukan D dan F. Untuk M sama dengan 1 teknisi, maka D sama dengan 0,350 dan F 0,960. Untuk M sama dengan 2 teknisi, maka D sama dengan 0,44 dan F sama dengan 0,998. Jumlah mesin cetak yang bekerja rata-rata adalah J sama dengan NF dikali 1 min X. Untuk M sama dengan 1, maka J sama dengan 5 dikali 0,960 dikali 1 min 0,091 menghasilkan angka sebesar 4,36. Untuk M2, maka J sama dengan 5 dikali 0,998 dikali 1 min 0,091 sama dengan 4,54. Untuk analisis biayanya adalah sebagai berikut. Jadi untuk jumlah teknisinya 1, rata-rata kejadian mesin rusaknya sebesar 0,64, biaya mesin rusak rata-rata per jam sebesar $76,8, biaya teknisi per jam sebesar $25, totalnya per jam yaitu sebesar $101,8. Lalu untuk jumlah teknisi 2, rata-rata kejadian mesin rusak sebesar 0,46, biaya mesin rusak rata-rata per jam sebesar $55,2, biaya teknisi per jam sebesar $50, dan total sebesar $105,2. Selanjutnya ada pendekatan antrean lain. Banyak permasalahan antrean yang terjadi dalam sistem pelayanan memiliki karakteristik seperti 4 model matematika yang telah diuraikan di atas. Namun, variasi dari kasus-kasus spesifik ini sering muncul dalam suatu analisis. Sebagai contoh, waktu pelayanan di sebuah bengkel perbaikan mobil cenderung mengikuti distribusi probabilitas normal dan bukan eksponensial. Sebuah sistem pendaftaran di perguruan tinggi di mana mahasiswa senior boleh memilih mata kuliah dan jadwal lebih dulu daripada mahasiswa lain, termasuk contoh model first come, first serve dengan prioritas aturan antrean. Lalu sebuah ujian fisik bagi calon militer adalah sebuah contoh sebuah sistem tahapan majemuk yang berbeda dengan model 1 tahap yang telah dibahas terlebih dahulu pada model ini. Pertama, para calon mengantri untuk diambil darahnya di satu stasiun, kemudian mengantri untuk pengujian mata di stasiun berikutnya, bertemu dengan ahli kejiwaan di stasiun ketiga, lalu diuji oleh seorang dokter untuk pemeriksaan medis di stasiun keempat. Pada setiap tahapan, sang calon harus masuk ke antrean yang baru dan menunggu gilirannya. Banyak model dan beberapa di antaranya yang sangat kompleks telah dikembangkan untuk menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga kuota internet kalian tidak habis ya. Mohon maaf apabila kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.